Bayangkan betapa terkejut dan bingungnya para murid saat Yesus yang telah mereka ikuti, sembuh, dan percayai, tiba-tiba naik ke surga di hadapan mata mereka. Apa yang mereka rasakan? Bagaimana mereka merespon peristiwa yang luar biasa ini? Inilah dia fakta Alkitab. Peristiwa kenaikan Yesus dan janji Roh Kudus. Kenaikan Yesus bukanlah akhir dari pelayanannya, tetapi menjadi awal dari era baru bagi para pengikutnya. Selama 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan memberikan pengajaran mengenai kerajaan Allah. Kisah Para Rasul 1, ayat 3. Sebelum naik ke surga, Ia memberikan perintah penting agar mereka tidak meninggalkan Yerusalem, melainkan menantikan janji Bapa mengenai pencurahan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1, ayat 4-5. Janji ini sangat signifikan karena Roh Kudus akan memberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus di seluruh bumi. Kisah Para Rasul 1, ayat 8. Saat Yesus terangkat ke surga di depan mata mereka, para murid menyadari bahwa mereka sedang masuk ke dalam misi besar yang akan dijalankan bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kuasa dari Allah sendiri. Kenaikan Yesus mendorong jemaat untuk berdoa dan bersatu. Respon pertama para murid terhadap kenaikan Yesus bukanlah panik atau kebingungan, melainkan tindakan iman. Mereka kembali ke Yerusalem dan menaati perintahnya. Bersama perempuan-perempuan dan keluarga Yesus, mereka berkumpul dalam satu ruang atas dan tekun berdoa. Kisah Para Rasul 1, ayat 12-14. Doa menjadi kekuatan yang menyatukan mereka, membentuk komunitas rohani yang kuat sebelum Roh Kudus dicurahkan. Kenaikan Yesus justru menumbuhkan kesadaran akan pentingnya ketergantungan pada Allah dalam doa, bukan pada kekuatan manusia. Kesatuan ini juga menjadi teladan gereja masa kini. Sebelum penginjilan besar terjadi, jemaat harus bersatu, mencari wajah Tuhan, dan membangun dasar rohani yang kokoh. Doa adalah langkah awal dari transformasi besar yang akan terjadi di hari Pentakosta dan sesudahnya. Pengaruh kenaikan Yesus terhadap keberanian penginjilan. Setelah kenaikan dan pencurahan Roh Kudus, para murid mengalami transformasi total. Petrus, yang sebelumnya menyangkal Yesus, sekarang berdiri dengan penuh keberanian memberitakan Injil di hadapan ribuan orang. Kisah Para Rasul 2, ayat 14-21. Jemaat yang tadinya bersembunyi sekarang tampil di muka umum, mengabarkan Injil meski menghadapi ancaman dan penganiayaan. Mereka memahami bahwa Yesus kini memerintah dari surga dan misinya harus dilanjutkan di bumi. Mereka tidak lagi takut karena mereka tahu mereka tidak sendiri. Roh Kudus menyertai mereka. Inilah dampak besar dari kenaikan Yesus. Ia tidak meninggalkan mereka, tetapi justru memperlengkapi mereka untuk tugas agung. Hal ini mendorong gereja masa kini untuk tidak pasif, tapi bangkit dan memberitakan kabar baik ke segala bangsa. Kenaikan Yesus menguatkan harapan akan kedatangan kedua. Salah satu pesan penting dalam peristiwa kenaikan adalah janji kedatangan Yesus kembali. Dua malaikat berkata kepada para murid bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti mereka melihatnya naik ke surga. Kisah Para Rasul 1, ayat 11. Ini bukan sekedar penghiburan, tapi menjadi pengharapan eskatologis yang kuat bagi jemaat mula-mula. Mereka hidup dengan kesadaran bahwa dunia ini sementara, dan bahwa Tuhan akan kembali menegakkan kerajaannya sepenuhnya. Kesadaran ini membentuk gaya hidup yang berorientasi pada kekekalan, hidup dalam kekudusan, kesetiaan, dan semangat penginjilan. Kenaikan Yesus mengalihkan pandangan jemaat dari dunia ke surga, dari yang fana kepada yang kekal. Harapan akan kedatangan Kristus yang kedua memberi makna dan urgensi dalam setiap tindakan dan pelayanan mereka. Peristiwa kenaikan Yesus tidak hanya menandai akhir dari kehadirannya secara fisik di bumi, tetapi juga menandai awal dari kehidupan jemaat yang dipenuhi kuasa dan pengharapan. Dari sikap para murid yang taat, bersatu, dan berdoa, kita belajar tentang ketaatan dan kesiapan rohani. Dari keberanian mereka dalam memberitakan Injil, kita terinspirasi untuk tidak malu bersaksi tentang Kristus. Dan dari pengharapan mereka akan kedatangan Yesus kembali, kita diingatkan untuk hidup dengan tujuan kekal.
Gereja masa kini dipanggil untuk merespon kenaikan Yesus seperti jemaat mula-mula, hidup dalam kuasa Roh Kudus, penuh kasih, misi, dan pengharapan. Jangan biarkan peristiwa kenaikan hanya jadi informasi sejarah, jadikan itu panggilan untuk mengalami transformasi rohani yang nyata. Like, komen dan bagikan video ini ke kerabat Anda. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Bagi Anda yang sedang bergumul atau butuh didoakan, mari hubungi kami segera di nomor 08221500244, karena tim konselor kami ada 24 jam siap melayani dan berdoa untuk Anda. Demikian fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.